Dwi, ya, sebelum keluar minta Roh Kudus memenuhi. Ini sangat penting. Jemaat Eklesia, minta Roh Kudus malam ini penuhi saudara. Kenapa? Kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara akan punya kuasa yang besar untuk menghancurkan setan, menghancurkan iblis dan kuasa-kuasa kegelapan lainnya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul lagi malam hari ini untuk berdoa bersama. Betapa indah ya Bapak Ibu ya, kesempatan untuk berdoa. Siapa yang sudah datang dari hari yang pertama, lambaikan tangan. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang hari yang kedua, siapa yang sudah datang hari kedua? Puji Tuhan, kita lagi dan kita semua sama-sama, tidak ada yang mau melewatkan malam hari ini. Amin Bapak Ibu. Om Doni bilang khusus untuk doa, tidak ada Zoom, artinya betul-betul private. Tuhan mau kita betul-betul memberikan waktu ini untuk Tuhan, benar-benar mendedikasikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti menilik setiap kelaparan dan kehausan kita. Hati yang lapar dan haus akan Dia, Ia akan sendiri mendapati kerinduan itu dan memuaskan setiap hasrat kita. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Semua yang bisa kami lakukan, semua yang bisa kami lalui, ini karena hanya anugerah Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau bersepakat denganmu. Kami mau taat Tuhan. Kami mau berdoa. Berdoa adalah kekuatan kami. Adalah kuasa Tuhan di tempat ini. Kebangkitan Allah di tempat ini yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam kami. Haleluya. Kuasai setiap pribadi Tuhan. Semuanya yang tidak ada terlewat malam hari ini. Engkau mengurapi setiap pribadi dengan urapan yang baru, meluap-luap, penuh, melimpah-limpah di dalam roh dan kebenaran malam hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, mau memberikan fokus hati pikiran kami hanya kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Hallelujah.
ya Allah, guru kami. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Amin. Mengalirlah, mengalir untuk kuasa Roh. Bersilakan engkau bekerja pada bersama. Amin, amin, amin. Haleluya. Mengalirlah, oh Roh Kudus.
di sana. Yesus yang sudah memenangkan kami, Yesus yang sudah menyelamatkan kami, Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya. Berikan tos kiri kanan, katakan, mari kita bersorak bagi Allah. Haleluya. Karena Roh Kudus tercurah di tempat ini, umatnya bersorak bagi Allah. Amin. Amin. Haleluya. Memulihkan umatnya, Roh Kudus
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Dengan kekuatan daripada Tuhan, kita percaya sebentar melalui penumpangan tangan Bapak Gembala dan setiap kerinduan-kerinduan kita, Tuhan yang menjawab. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di amanku menyembahmu. Roh Kudus, pulihkan umat-Mu. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang selalu menyertai. Amin. Engkau selalu menyertai umat-Mu Tuhan. Yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di amanku menyembahmu. Ya Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Roh Kudus, penuhi kemampuan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu. Ku buka hati untuk
hari kami memperingati hari ketuanan Roh Kudus. Kami ingin Roh Kudus memenuhi kami. Kami ingin Roh Kudus memimpin kami. Kami merindukan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah atas hamba-Mu sekeluarga, atas semua jemaat-jemaat eklesia dimanapun mereka berada. Hamba mohon curahkanlah kuasa Roh Kudus itu memenuhi mereka, sehingga mereka kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, kita baca firman Tuhan kembali dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Pria baca ayat yang pertama dan semua wanita ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. 3, 2, 1. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada para rasul-rasul yang dipilihnya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus ada dalam dunia itu benar adanya. Sejarah akan keberadaan Yesus di dunia itu tidak terbantahkan. Ada banyak bukti-bukti yang sangat akurat yang menjelaskan kepada kita bahwa Yesus pernah ada dalam dunia ini. Dan dalam ayat yang pertama firman Tuhan berkata, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Oke, kita kembali dalam kitab Lukas pasalnya yang pertama, ayat pertama. Jadi Lukas yang menjadi saksi mata bagaimana Yesus pernah ada dalam dunia ini. Ayat yang pertama, 3, 2, 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi peristiwa tentang keberadaan Yesus dalam dunia itu adalah sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Bahwa Yesus mengerjakan dalam hal menyembuhkan orang sakit, buta melihat,
tuli mendengar, bisu dapat berbicara, timpang berjalan, bahkan orang mati dia bangkitkan. Itu yang dia kerjakan. Dan dia ke rumah-rumah ibadah, ke tempat-tempat ibadah mengajar tentang kebenaran yang sejati, kebenaran yang benar. Kemudian dia berulang-ulang kali ketika dia bangkit dari kematian. Ayatnya yang ketiga kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kepada mereka, Kisah Rasul 1 ayat 3. 3, 2, 1. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya, kepada orang-orang banyak. Yesus bangkit dari antara orang mati itu disaksikan oleh serdadu-serdadu yang menjaga kuburannya. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus bangkit dari kematian, dan mereka ketakutan. Dan para tua-tua ahli Taurat menyogok prajurit-prajurit yang menyaksikan bagaimana malaikat turun dari surga, menggulingkan batu itu, dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka menyogok serdadu-serdadu, prajurit-prajurit, jangan bilang bahwa dia bangkit dari kematian. Berita tentang kebangkitannya ditutup-tutupi, tapi saya mau katakan sampai hari ini berita kebangkitan itu tidak bisa ditutupi. Kenapa? Itu ya dan amin. Haleluya. Setelah bangkit, firman Tuhan berkata, ya ayat 3 sama-sama. 3, 2, 1. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa, bilang kiri kanan, Tuhan kita hidup. Dia tidak mati, tapi dia hidup. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Ya. Oke, lanjut. Sebab selama berapa hari? 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Waktu dia ada dalam dunia, sebelum dia mati, dia bicara tentang kerajaan Allah. Ketika juga dia bangkit dari kematian sebelum naik ke surga, dia bicara tentang kerajaan surga. Dia bicara tentang surga. Dia bicara tentang tempat kediaman kekal. Coba kita bandingkan dengan Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Dia bicara tentang kerajaan surga, kerajaan Allah. Yohanes 14 ayat 1. Sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Yesus pergi ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Haleluya. Kalau di surga tidak perlu besar saya punya rumah. Tidak apa-apa, RSSSS. Rumah sangat sederhana sekali. Yang penting di surga. Amin. Di surga tidak ada air mata. Di surga tidak ada yang namanya kawin-mawin. Ya. Di surga kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Saya nggak tahu Pak Aseng, mau di surga mau kawin atau tidak? Di surga tidak ada kawin-mawin, saudara, tidak ada. Di surga kita hidup kudus, tak bercacat, tak bernilai. Di surga tidak ada air mata, tidak lembah kelam di sana. Yang ada kebahagiaan sejati selama-lamanya. Haleluya. Bilang kiri kanan, mau di surga mau tetap di Makassar? Surga. Saya mau di surga. Yang mau ke surga boleh angkat tangan?
berdoa supaya kita mati cepat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan tahu kapan kita dipanggil. Amin. Amin. Apalagi belum kami itu belum mau ke surga dia. Haleluya. Jadi Yesus ke surga itu menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia lagi buat satu kediaman bagi saya dan saudara. Ada namanya 1000 tahun damai. Waduh, 1000 tahun damai. Jadi ada damai selama 1000 tahun. Manusia paling top 100 tahun, 120 akhirnya mati. Tapi di surga ada yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Kita mengalami damai sukacita. Haleluya. Di dunia kita disakiti, di dunia kita tidak dianggap, di dunia kita disepelekan, tapi di surga ada damai sejahtera kekal selama-lamanya. Ayatnya yang ketiga. Haleluya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Ayat yang ketiga sama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Yesus ada, kita pun berada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia naik ke surga karena dia berasal dari surga. Dia naik ke surga untuk siapkan tempat bagi saya dan saudara. Haleluya. Saya percaya Tuhan belum panggil kita karena kita punya tempat tinggal belum selesai. Kalau sudah selesai, pasti kita akan kembali ke surga. Haleluya. Saya berdoa jangan dulu dipanggil jemaat eklesia Tuhan. Mereka belum bikin banyak buat Tuhan. Haleluya. Harus bikin banyak dulu baru naik ke surga. Haleluya. Karena kalau saudara tidak buat sesuatu, nggak mungkin saudara masuk surga. Haleluya. Apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini perkataan Yesus yang pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi. Kembali dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang keempat. Sama-sama baca ayat 4, 3, 2, 1. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, pada suatu hari ketika ia makan dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Tadi malam saya singgung Yerusalem tempat Yesus disiksa. Yerusalem tempat di mana dia dianiaya. Dan dia mau murid-muridnya tinggal di Yerusalem. Bukannya tinggal, saudara, tapi di Yerusalem mereka harus menantikan yang namanya janji Bapa. Ya, janji Bapa. Yesus tidak bisa bersama-sama dengan murid-murid. Ya, dia berjalan bersama-sama, tapi dia tidak bisa tinggal dalam hidup murid-murid. Itu sebabnya janji Bapa, dia akan kirim Roh Kudus itu untuk menaungi murid-muridnya. Roh Kudus itu diutus untuk menaungi, untuk memenuhi, dan untuk memimpin murid-muridnya. Sebab Yesus tahu 3,5 tahun dia bersama-sama dengan mereka, mengajar mereka tentang kerajaan Allah, mengajar mereka tentang hal-hal yang benar, tapi mereka tidak bisa mengerti. Karena mereka tidak bisa mengerti, Petrus menyangkal. Ya, Petrus menyangkal. Kenapa? Mereka tidak mampu tanpa Roh Kudus. Thomas bilang, sebelum aku mentusukkan jariku ke lubang di tangannya, aku tidak percaya. Kenapa mereka
Tuhan Yesus. Karena mereka tidak mengerti. Itu sebabnya perlu Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus akan menyertai mereka. Roh Kudus akan memimpin mereka sehingga mereka tidak akan gagal lagi seperti hari yang lalu. Mereka tidak gagal lagi. Ini janji bicara tentang bagaimana Roh Kudus akan menyertai mereka, bagaimana Roh Kudus akan memperlengkapi mereka dengan kuasa. Kuasa. Dinamis, dinamik, bisa menghancurkan gunung, bisa menghancurkan bangunan yang besar. Ada kekuatan yang besar. Ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, sudah akan diperlengkapi dengan kuasa yang dahsyat. Dan kalau itu memenuhi saudara, jangan takut dengan setan. Kalau cuma ular, ya. Kalau Adam dan Hawa orang Manado tidak jatuh dalam dosa. Ular mereka bikin apa? Ular rica. Kalau Adam dan Hawa orang Chinese, dia bikin ular capo. Ya. Kalau Adam dan Hawa juga orang Cina, tidak jatuh dalam dosa katanya. Kenapa? Itu buah tidak makan, mereka jual. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, jangan takut dengan ular. Saya lihat Bapak takut ular, saya tidak takut ular. Ya, haleluya. Ada kuasa menyertai kita. Jangan takut dengan orang yang kerasukan setan. Hadapi itu. Cuma jangan coba-coba kalau belum punya Roh Kudus. Doakan orang kerasukan setan. Jangan coba-coba. Haleluya. Satu pengerja nama Demas. Orang kerasukan, dia naik ke atas. Kenapa? Saya takut om. Memang belum benar Roh Kudus. Ya, itu sebabnya kalau saya mengajari Malino, saya bilang sama siswa-siswi, ya, sebelum keluar minta Roh Kudus memenuhi. Ini sangat penting. Jemaat Eklesia, minta Roh Kudus malam ini penuhi saudara. Kenapa? Kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara akan punya kuasa yang besar untuk menghancurkan setan, menghancurkan iblis dan kuasa-kuasa kegelapan lainnya. Tadi malam saudara saya bilang kalau orang itu benar Roh Kudus itu dia akan mengampuni. Orang yang penuh Roh Kudus tidak akan menyakiti orang lain. Haleluya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu dia akan berjalan dalam damai sejahtera. Orang yang berjalan dengan Roh Kudus tidak ada musuh. Saya selalu bilang kalau seteru lapar beri dia, dia haus beri dia minum. Haleluya. Kekristenan tidak pernah mengajarkan bencilah musuh. Kekristenan tidak pernah mengajarkan kalau orang menyakiti kita sakiti. Tidak. Yesus mengajar dalam pengajaran yang benar adalah ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Haleluya. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang membenci. Mudah-mudahan saya tidak salah saudara. Matius pasal yang kelima ayat 23. Coba baca sama-sama Matius pasal 5 ayat 23. Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang kedua, yang Matius 5 ayat 25 atau mulai ayatnya yang ke-23 ya, tadi cocok. Matius 5 ayat 23 sama-sama baca. 3, 2, 1. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu dan engkau menyerahkan sesuatu ya, tinggalkanlah di depan mesbah itu berdamai kalau kembali terus segeralah berdamai dengan lawanmu selama kau bersama-sama dengan dia
tengah jalan, tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau pada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Haleluya. Lompat ayat 38. Lompat 38. Ini pengajaran Yesus. 3, 2, 1. Ketika kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Terus, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah jawab kepadanya pipi kirimu. amin. Amin. Hanya Tuhan yang tahu. Oh, teori katanya. Prakteknya susah. Haleluya. Tapi harus. Puji Tuhan. Orang Manado bilang pipi kiri sudah, pipi kanan sudah, tidak ada pipi lagi. Pembalasan adalah hakku. Dalam Tuhan tidak begitu. Haleluya. Lompat ayat 43. 43 sama-sama. 3, 2, 1. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah, saya ulangi, kasihilah punya musuh? Tidak ada. Hanya Tuhan yang tahu. Kasihilah musuhmu dan Berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Haleluya. 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan Matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Haleluya. Kasihi musuh kita dan berdoa untuk bisa. Memang tidak bisa kalau belum penuh Roh Kudus. Kalau penuh Roh Kudus itu pasti bisa. Amin. 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 Pasti bisa. Haleluya. Pernahkah saudara berdoa? Orang-orang yang menyakiti saudara berdoa? Tuhan, barusan saya disakiti oleh seorang yang bernama siapa? Desi. Dan nama Desi kan? Haleluya. Saya berdoa, Tuhan, berkatilah rumah tangganya, berkatilah pekerjaannya. Bisa? Bisa? Haleluya. Jangan rubah doanya. Mudah-mudahan dia ditabrak mobil, Tuhan. Itu bukan orang penuh Roh Kudus. Jadi orang penuh Roh Kudus itu dia pasti berubah. Dia mengasihi musuhnya. Dia mengasihi orang yang membenci dia. Haleluya. Itu sebabnya mereka harus penuh dengan Roh Kudus. Harus penuh dengan Roh Kudus, saudara. Tidak mampu. Sebelum Petrus penuh Roh Kudus penyangkal. Murid-muridnya melarikan diri, saudara. Tetapi ketika Petrus penuh dengan Roh Kudus, dengan penuh keberanian, dia berdiri. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, ya, kita baca, saudara, tapi nanti baca di rumah. Bagaimana Petrus berkhotbah kepada mereka. Petrus yang penakut, Petrus yang penyangkal. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia berubah. Ya, dia berubah. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Petrus tadinya itu sembunyi, tidak berani tampil. Tapi ketika Petrus penuh dengan Roh Kudus, ayat 14, sama-sama baca, 3, 2, 1. Maka
Bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring atau dengan berani ia berkata kepada mereka apa? Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9 ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Yoel. Ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Sebelum hal ini terjadi, Alkitab telah menubuatkan pada zaman Nabi Yoel bahwa akan ada kepenuhan Roh Kudus, akan ada pencurahan Roh Kudus atas semua manusia, tidak peduli siapa mereka, karena mereka sungguh-sungguh ini Tuhan, mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi Alkitab itu ya dan amin. Bayangkan berapa tahun nubuatan itu disampaikan oleh Yoel digenapi ketika hari Pentakosta. Hari Pentakosta, orang-orang penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Petrus berani. Kenapa? Roh Kudus menaungi dia. Saudara, mungkin engkau takut bersaksi, tahu menceritakan tentang Tuhan, kalau engkau belum penuh Roh Kudus. Malam ini, kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau mampu bersaksi. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau mampu mengampuni. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau tidak balas jahat sama jahat, tapi engkau mengasihi musuhmu dan berdoa bagi orang yang mengenai kita. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Mari semua berdiri, maju ke depan. Bisa kursi ini mundur sedikit. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, bisa maju ke depan, mungkin boleh 3 baris. Haleluya Yesus. Haleluya. Semua angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya, pasrah. Kita mau berdoa, kiranya Roh Kudus turun atas kita hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Tepuk tangan di atas kepala. Ku lihat perubahan Allah setiap wajahmu. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ada di sini. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia bertinari bersabda. Di seluruh dunia ada firman yang heran
mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, giranglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan yang pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih hati, mendidih di hati, mendidih di hati. Kita fokus dengan Tuhan. Ku selalu bernyanyi, ku selalu hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan yang belum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Ku taruh ada di sini, ada di sini, ada di sini. Mulia berbahan dalam setiap wajah. Bila sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Tentang Roh ada di sini, ada di sini. Mulia berbahan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, turun atas kami, turun atas kami. Sesuatu pasti terjadi karena Roh ada di sini, karena Roh Allah, karena Roh Allah di sini, karena Roh Allah, karena Roh Allah ada di sini. Tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Minta Roh Kudus penuhi saya. Bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus penuhi saya. Haleluya. Semua angkat tangan, semua angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami. Haleluya. Semua fokus dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. Haleluya. Mengalir, mengalir, mengalir. Bila di tempat ini mengalirlah, oh, pulihkanku. Sama-sama angkat tangan. Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya. Semua menyembah, semua menyembah. Angkat tangan dengan sungguh-sungguh, angkat tangan dengan sungguh-sungguh. Ya Rabataka Rabasi, ya Rabataka, ya Rabataka Rabababasana, ya Rabataka, ya
itu kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah diriku. Sebab itu kuat, para tangannya diangkat. Udah berdiri, hadapi semua. Sebab itu kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah diriku. Sebab urapannya limpah, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Roh Kudus memimpin engkau, Roh Kudus menuntun engkau, Roh Kudus membela engkau, Roh Kudus menyertai engkau dan menyertai rumah tanggamu sekarang sampai selama-lamanya. Jadi pribadi yang kuat tak tergoyahkan, jadi pribadi yang cinta akan Tuhan, sebab Roh Kudus ada dalam hidup. Masa depan rumah tanggamu diberkati, masa depan usahamu diberkati, masa depan pekerjaanmu diberkati, masa depan anak-anakmu diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dia menyediakan yang terbaik buat keluarga besar. Dan akhirnya terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha. Tuhan sudah datang pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah KKR, ketuangan Roh Kudus 2 hari dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan yang kasihan.